Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Lidwina Aurora Berugirsang dengan NIM 240231110010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya, yaitu deflasi dan kontraksi industri pada tahun 2024, perspektif pemikiran ekonomi supply sider. Pasti kalian ingin mengetahui kan, apa saja yang terjadi pada saat itu? Langsung saja. Nah, pada tahun 2024, Indonesia itu mengalami fenomena ekonomi yang tidak biasa, yaitu deflasi yang berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Nah, deflasi ini terjadi akibat lemahnya permintaan domestik dan kontraksi dalam produksi industri. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian di Indonesia itu masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Nah, dari sini penting kita untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi deflasi dan kontraksi industri dari perspektif pemikiran ekonomi, khususnya di teori supply sider. Di teori ini menekankan bahwa peningkatan efisiensi dalam faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, teknologi dapat berdampak positif terhadap perekonomian, termasuk dalam meningkatkan kapasitas produksi dan mengatasi deflasi. Nah, deflasi tersebut terjadi pada Mei 2024 dengan deflasi sebesar 0,03%. Selanjutnya pada Juni 2024 sebesar 0,08%. Selanjutnya terjadi pada Juli 2024 sebesar 0,18%. Dan pada Agustus 2024 terjadi sebesar 0,03%, dan pada Desember 2024 terjadi sebesar 0,12%. Dan pada tahun 2024, sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama 3 bulan berturut-turut sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Manajer Pembelian atau PMI, yaitu dari Juli 2024 PMI sebesar 49,3, Agustus 2024 PMI sebesar 48,9, dan September 2024 sebesar 49,2. Nah, ini berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor-sektor tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan daya sektor manufaktur guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, adapun tujuan dari supply sider ke depannya agar deflasi dan kontraksi berkurang, yaitu mereka mau menaikkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Kenapa? Karena mereka percaya kalau produksi meningkat dan ekonomi tumbuh dengan baik, dan masalah deflasi sama penurunan produksi bisa teratasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu memotong pajak dan memberi kasih intensif biar perusahaan untung banyak dan semangat memproduksi. Nah, yang kedua itu mengajak investor untuk berinvestasi, membangun pabrik, membeli mesin-mesin baru, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu mengurangi campur tangan pemerintah yang membuat itu semakin ribet agar pasar bebas bersaing. Dan yang keempat itu latih skill pekerja dan membuat pasar kerja lebih fleksibel. Nah, apa sih dampaknya jika berhasil? Yang pertama itu produksi akan meningkat dan ekonomi akan bertumbuh. Yang kedua itu banyaknya lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, harga barang naik sedikit seperti terkendali dan nggak bakal terjadi deflasi lagi.
Dan yang keempat, produk Indonesia semakin kuat di pasar internasional. Nah, dari pandangan supply sider tadi, mereka berkata bahwa masalahnya bukan cuma permintaan yang lemah, tapi juga produksi yang terhambat. Jadi solusinya bukan cuma suntik uang ke pasar, tapi juga memperbaiki mesin produksinya. Jangan sampai kebijakan pemerintah malah bikin pasar kacau atau inflasi naik. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai deflasi dan kontraksi industri pada tahun 2024 dengan perspektif pemikiran ekonomi supply sider. Jika ada kata salah atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.